Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Fetika Tirtayasa selaku mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung ke PPT-nya. Pendahuluan terlebih dahulu. Pancasila adalah ideologi bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, Sanskerta, Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan merumuskan beberapa permasalahan menjadi pembahasan pada makalah ini, antara lain sebagai berikut. Apakah pengertian Pancasila? Yang kedua, apakah maksud dari implementasi Pancasila sebagai dasar negara? Tujuan penulisan dari makalah ini adalah yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut, agar kita mengetahui dan memahami arti Pancasila, menumbuhkan rasa nasionalisme kita, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bab 2 atau pembahasan. Pengertian Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-10 yang terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Pu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Pu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini selain mempunyai arti pelaksanaan yang kelima atau Pancasila Krama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras dan obat-obatan terlarang. Jadi untuk pengertian Pancasila ini tuh terdapat 5 dasar atau 5 Pancasila Karma yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamental atau fondasi dari bangunan negara. Kuatnya fundamental negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuan fundamen suatu negara berakibat lemahnya negara tersebut. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau filosofi konsep dari negara. Status fundamental norm juga diartikan sebagai ideologi negara atau statsit negara kita Indonesia. Dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara dilandasi oleh falsafah atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundamen dasar atau ideologi berarti mengubah representasi dari sifat negara. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang kepada dasar negaranya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut di atas sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat antara lain menegaskan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara, fungsi yang kuat pula,
Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berikut ini dikemukakan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi dari masing-masing sila Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti kehidupan bernegara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Negara menghendaki adanya toleransi dari masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang ada serta diakui eksistensinya di Indonesia. Negara Indonesia memberikan hak dan kebebasan setiap warga negara terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang menunjukkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Antara lain, pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang. Sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintah yang ada bagi setiap warga negara. Ketentuan-ketentuan menunjukkan fungsi sila persatuan Indonesia, yang perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan, serta pengakuan negara terhadap kebinekaan tunggal ika dari bangsa Indonesia dan kehidupannya. Selanjutnya, untuk ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu penerapan kedaulatan dalam negara Indonesia yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Penerapan asas musyawarah dan mufakat dalam pengambilan segala keputusan dalam negara Indonesia, dan baru menggunakan pemungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Jaminan bahwa seluruh warga negara dan dapat memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka, serta penyelenggaraan kehidupan bernegara yang didasarkan oleh konstitusi yang tidak bersifat absolut. Yang terakhir, ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain, negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak. Negara menghendaki agar kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat bangsa. Negara menghendaki agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Negara yang menghendaki agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal. Negara Republik Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang pelaksananya diatur berdasarkan undang-undang. Perencanaan bahwa pemerataan pendidikan agar dapat dinikmati seluruh warga negara Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antar pemberi, masyarakat, dan keluarga. Dan negara berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Pada bulan Juni 1945, 64 kerukunan berbangsa serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasialis. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumusan Pancasila itu ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno-Hatta dan dikemukakan. Mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik negara ini? Yaitu pertama, ialah karena intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi dan siapa yang menentang Pancasila berarti dia menentang toleransi atau budaya yang ada di Indonesia. Kedua, Pancasila merupakan wadah atau yang biasa disebut cukup fleksibel yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia dan keleluasaannya. Cukup untuk memperkembangkan diri, ya karena sila-sila dari Pancasila itu tersendiri dari nilai-nilai norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan nilai serta norma bertentangan pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya ateisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama dan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama. Diktatorisme juga ditolak karena bangsa Indonesia berkemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur. Kolonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab oleh karena itu bangsa Indonesia yang sejatinya sangat cinta pada Pancasila, yakni bahwa Pancasila itu benar-benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya. Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga, dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan, khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR itu disahkan pula oleh MPRS dan ketetapan nomor sekian MPRS 1966. Ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 dan ketetapan MPR nomor 11 MPR 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dianggap sebagai penjelmaan kehendakan seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama sebagai bangsa menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi atau konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dan tetap toleransi terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan tetapi mengerangkum semua dalam satu simbol yang empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mengenai hal ini, pantaslah diingat pada Profesor Dr. Supomo jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan, sifat, dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negatif, integralistik negara. 3. Mempersatukan diri dari golongan yang terbesar dalam masyarakat. Juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Entah itu lapisan orang kaya, misalkan orang menengah, orang miskin. Jadi kita itu semuanya sama. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan
dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo 1970 alinea ke-30 menjelaskan, negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi, mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Yang bisa disebut Kalina Pancasila yang kedua, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya, mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Memajukan yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan tersebut melukiskan Pancasila sebagai integral atau utuh dan menyeluruh sehingga merupakan penopang yang kuat terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia kuatalis, manusia adalah manusia sesuai dengan prinsipium identitasnya. Next, lanjut untuk bab 3. Nah, bab 3 ini membahas tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya. Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sudah jelas bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara Indonesia dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir batin dan yang makin baik. Di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, menyadari bahwa kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Pancasila sebagai dasar negara dan dilandasi ideal bangsa Indonesia. Dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 50 tahun. Namun sebaliknya, sakralisasi dan penggunaan berlebihan dapat dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila. Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian kebahasan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya. Tentang terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik tetapi juga dunia internasional. Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalam Pancasila sendiri terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh rakyat Indonesia, termasuknya Indonesia. Selanjutnya pengimplementasian Pancasila. Untuk pengimplementasian Pancasila ini dibagi beberapa. Yang pertama, implementasian Pancasila di dalam bidang politik, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Akan saya jelaskan singkat saja. Yang pertama untuk implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan kepada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Itu untuk penjelasan dari Pancasila dalam bidang politik. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara.
baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembukaan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan dan merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Sesungguhnya dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah membuat ketentuan dari setiap sila Pancasila yang selanjutnya diturunkan di dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh. Dengan kata lain, pasal-pasal terkandung di dalam batang tubuh sudah barang tentu membawa semangat terkandung di dalam materi pembukaan Undang-Undang 1945 itu sendiri. Rumusan dasar filosofi negara atau ideologi negara terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut dapat pula disebut rumusan dasar dari cita hukum Negara Republik Indonesia. Sebagai cita negara, tentunya ia harus dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam masyarakat yang telah ada sebelum negara ini didirikan. Next, lanjut. Nah, untuk kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila di dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Manusia Indonesia beriman yaitu meyakini adanya Tuhan dan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketaatan iman terlihat dari menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yaitu mengakui kedudukan manusia sederajat dengan sama, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Persatuan Indonesia. Nilai ini adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, dan bangsa, serta mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Selanjutnya, nilai ini adalah sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan atas kekeluargaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini adalah satu tujuan yang yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur berdasarkan Pancasila sebagai warga negara Indonesia yang baik. Hendaknya kita sebagai warga negara Indonesia mempelajari dan memahami kembali implementasi bahwa Pancasila sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut untuk sarannya, hendaknya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat pada peraturan kembali mempelajari dan memahami implementasi bahwa Pancasila sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita untuk